Hidup
Saudara-saudari yang terkasih, saya Monsinyur Yohanes Harun Yono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Di keuskupan kita ini ada gerakan kerohanian yang disebut Catholic Family Ministry yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristiani. Mereka mempunyai aktivitas Priskat, Waberkat, Young Men and Young Women, serta Patriot. Sudah banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan, dan bahkan bukan hanya terbatas pada keluarga-keluarga Kristiani. Ada keluarga-keluarga non-Kristiani yang juga ikut dalam kegiatan ini dan mereka merasa senang. Karena itu, dengan setulus hati, saya mendukung gerakan ini dan menghimbau agar para umat Kristiani yang terpanggil dalam hidup berkeluarga untuk mengikuti camp-camp atau pendalaman nilai-nilai keluarga yang diadakan oleh gerakan Catholic Family Ministry ini. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi dihidupi penuh sukacita oleh semua anggota-anggotanya. Kita ingat, keluargaku adalah surgaku. Sayangilah keluarga Anda. Ikutilah gerakan Catholic Family Ministry ini untuk membaharui semangat hidup dalam keluarga Anda masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Tes. Selamat pagi, suster, frater, bapak, ibu, rekan muda sekalian. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi pada hari ini, maka bersama-sama kita akan berlatih refren Mazmur pada hari ini. Saya akan menyanyikan 1 kali refren, lalu kita bersama-sama mengulanginya sebanyak 2 kali. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekali lagi. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Selamatanku. Terima kasih.
akan diadakan pelantikan dan pengukuhan para calon pengurus lingkungan yang ada di paroki kita. Marilah kita doakan agar mereka semua dapat melaksanakan tugas pelayanan dengan berdasarkan pada sabda Tuhan. Penuh tanggung jawab dan rendah hati demi kemajuan dan perkembangan paroki kita. Diucapkan terima kasih kepada kelompok KOR SMK Xaverius yang pada perayaan Ekaristi ini akan mempersembahkan pujian. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, serta para pendidik dan para peserta didik SMK Xaverius yang semakin sukses. Serta kita dimampukan menunjukkan wajah gereja dimanapun berada. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Marilah kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri.
Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama Ibu Sonya Anita dan anak-anak mohon rahmat kesembuhan bagi anak Bernard Dimas Aditya Sitomorang yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Bersama keluarga Anthony Stephen Oroh mendoakan Mama Maria supaya Mama selalu dilimpahi berkat dan kesehatan. Bersama keluarga Anthony Stephen Oroh mendoakan arwah Papa Yohanes Oroh dan semoga telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu. Para romo, frater, suster, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, selamat pagi. Kita bersama-sama kembali bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya. Kita boleh merayakan Ekaristi kembali pada hari ini, mengenangkan dan menghadirkan kembali karya keselamatan Tuhan untuk kita. Dan juga kita bersyukur hari ini kita juga boleh akan melantik para pengurus lingkungan yang akan mulai menjalankan tugas pelayanan di lingkungan untuk membantu kita semua, mengarahkan kita semua agar kita dapat membangun hidup dalam persekutuan yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, Tuhan selalu baik kepada kita dan menjanjikan juga segala yang baik. Dia akan memenuhi apa yang menjadi kerinduan hati kita. Namun Tuhan juga minta supaya kita juga merendahkan hati kita, belajar untuk taat kepada semua perintah-Nya. Kita diundang untuk berjalan di jalan Tuhan sendiri agar kita senantiasa tidak pernah terpisah daripadanya. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia,
Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, guna memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu diletakkannya belahan-belahan itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak ia belah. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku.
Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari, ya Tuhan, seturut firman-Mu, carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ialah penyelamatku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan daku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia.
Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak terkasih, sekali lagi selamat pagi. Ketika Romo masih SD, Romo melihat banyak teman-teman punya sepeda. Dan Romo pengen sekali punya sepeda seperti mereka. Dan Romo menyampaikan itu kepada Bapak, "Pak, beliin sepeda dong," gitu ya. Lalu Bapak mengatakan, "Ya boleh, tapi ada syaratnya. Paling tidak nanti di rapotmu itu ya ada 3 atau 4 mata pelajaran yang angkanya 8, kan gitu." Waduh, berat juga yo. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, apa yang mau Romo katakan? Ternyata ketika kita punya keinginan, punya cita-cita, ya kita mau memenuhinya. Dan kita juga tahu bagaimana memenuhinya. Ketika kita nggak bisa sendiri memenuhinya, kita tahu sebagai anak, ya andalan kita ya orang tua ya. Nggak mungkin kita minta kepada siapa yang lain kecuali orang tua. Nah, kemudian terjadilah yang namanya perjanjian ya. Kita berjanji, Bapak bilang begitu, harus ada 3 atau 4 mata pelajaran yang angkanya 8.
Gimana? Sanggup enggak? Ya. Lalu kita mengatakan sanggup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itulah yang namanya perjanjian. Jadi perjanjian itu penting dalam kehidupan kita. Dan juga hidup kita ini sebenarnya penuh dengan perjanjian. Coba Bapak Ibu anak-anak sekalian mengingat-ingat apa saja yang pernah Bapak Ibu buat sebagai perjanjian. Banyak ya? Banyak sekali ya. Nah, perjanjian itu penting. Pertama untuk kita, perjanjian itu membuka harapan. Wah, berarti akan tercapai. Entah kapan enggak tahu, tapi kita sudah terbuka pengharapan itu bahwa akan terpenuhi. Yang kedua, ya memberi kita semangat, memberi kita kebahagiaan bahwa sesuatu nanti akan kita terima, kita akan capai. Ya. Tapi juga perjanjian ternyata membawa konsekuensi, sebentuk tugas tanggung jawab yang harus kita perjuangkan sesuai dengan yang kita janjikan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, perjanjian itu menjadi sangat penting. Tetapi harus dipahami betul-betul bahwa apa yang kita janjikan dan juga apa yang menjadi tugas kewajiban kita yang harus kita penuhi supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Di dalam sabda Tuhan hari ini dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kisah tentang bapa beriman kita, yaitu Bapak Abram. Belum disebut Abraham ya, tapi Abram ya. Apa yang menjadi keprihatinan Bapak Abram? Tentu kita tahu bahwa Bapak Abram dan Sarah itu sudah lama menikah, tapi tidak punya keturunan. Juga mereka itu hidupnya nomaden, jadi pindah-pindah, tidak punya milik, artinya area secara teritori itu tidak punya. Mereka nomaden, jalan terus-terus kemana saja pokoknya. Mereka juga belum terhimpun menjadi suatu bangsa yang besar atau pemerintahan, hanya keluarga. Walaupun begitu banyak kita bayangkan, dia sangat kaya, tapi tidak punya tanah untuk dimilikinya. Nah, dalam kenyataan itulah Bapak Ibu saudara-saudari, dalam sejarah keselamatan Allah memulai perjanjian dengan manusia. Yang kita dengarkan tadi dalam bacaan pertama, Tuhan menjanjikan keturunan yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya seperti bintang-bintang di langit. Maka Tuhan mengatakan kepada Abram, coba kamu keluar dari rumahmu dan lihatlah bintang-bintang itu. Bapak Ibu saudara-saudari, menarik kata keluarlah ya dari rumahmu. Itu maksudnya apa? Ya kita kalau di rumah itu kan zona nyaman ya, zona yang nyaman. Jadi Tuhan minta supaya kita berani keluar dari zona nyaman itu. Juga memperluas pandangan kita, terbuka kepada rencana dan kehendak Allah. Maka disuruh keluar, disuruh melihat bintang-bintang. Dan juga terbuka menyadari siapa yang akan memenuhi apa yang diinginkan itu, yaitu Allah sendiri. Dan Tuhan percaya, Abram percaya, dan itu yang penting, bahwa janji Tuhan itu diterima dan dipercayai, dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Juga Tuhan memberi janji yang kedua, yaitu supaya nanti dia akan diberikan tanah air.
tempat mereka diberikan suatu lokasi teritori. Tapi sama, Abram juga bertanya, apa yang akan menjadi tandanya bahwa aku akan memiliki tanah itu? Sekali lagi Tuhan membuat perjanjian. Intinya adalah bahwa Abram harus berpaut kepada Allah. Kalau disuruh mengambil seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, itu merupakan prasyarat-prasyarat. Bukan pertama-tama lembu, domba, burung terkukur dan merpatinya, bukan. Tetapi bahwasanya Abraham sadar bahwa Tuhan yang akan memenuhi apa yang dijanjikan itu. Dan oleh karena itu Abram juga percaya. Tuhan mengatakan di dalam peristiwa bacaan pertama tadi, aku menjanjikan bahwa tanah ini akan kuserahkan kepada keturunanmu. Ditambah lagi di sana, dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Luas sekali itu. Romo coba melihat di peta ya. Waduh, itu panjang sekali ya. Ternyata itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi bukan soal secara geografis. Artinya bahwa ya seperti pada waktu Tuhan di Taman Eden mengatakan, ini semua untukmu. Bumi ini untuk kalian. Usahakanlah, kerjakanlah, jagalah. Supaya apa? Supaya berguna untuk kalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi perjanjian itu penting dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi bukan hanya membuka harapan, bukan hanya membahagiakan kita, bukan hanya menyemangati kita. Tetapi perjanjian itu boleh dibilang ya menjadi pangkal dari yang perjalanan kita menuju keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali Romo mengundang, apakah saja yang saya pernah janji kepada Tuhan? Bapak Ibu sebagai suami istri juga janji ya, menjanjikan, dan itu membahagiakan sekali ya, mengharukan ya, kalau seorang pasutri atau calon anak-anak yang akan menikah di depan altar menjanjikan di hadapan Tuhan, di hadapan saudara-saudari, orang tua, di hadapan Romo, mulai hari ini saya ya si Anu memilih si Anu juga menjadi istri saya. Aku akan mencintai dia, menyayangi dia, ya. Ditambah lagi dalam sehat dan sakit, ya, dalam untung dan malang, wow keren gitu ya. Itu suatu hal yang membahagiakan, menggembirakan, membawa harapan, ya. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana ya, tapi janji itu tetap memberi kekuatan kepada kita. Tinggal bagaimana, ya kembali lagi kepada kita semua, bagaimana kita menepati janji itu. Bahwa kita sadar ternyata janji tidak hanya membawa harapan, kebahagiaan, tapi juga mempunyai konsekuensi yang namanya tanggung jawab. Kehendak kita untuk memenuhi itu, menjaga juga perjanjian itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Di dalam bacaan Injil, tentu para murid ini sudah di bagian-bagian awal juga di akhir, Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau mereka mengikuti Yesus,
ya mereka akan mengalami keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi jalannya tidak mudah. Yesus akan ke Yerusalem untuk memenuhi janji itu, janji keselamatan itu. Dan Yesus memberikan janji dengan antisipasi. Hari ini Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor itu. Lihat Petrus ya, selalu Petrus untuk mewakili murid-murid lain sangat bahagia. Betapa senangnya, betapa tepatnya kita di tempat ini. Dia tidak mau lagi pindah itu ya, Petrus ya. Pokoknya sudah senang di situ. Alangkah baiknya kita buat rumah saja di sini ya. Mau ada di zona aman. Tapi Yesus tidak menjawab apa-apa. Pada kenyataannya, pada bagian akhir dari Injil dikatakan, ya kita pertama-tama bukan mengedepankan apa yang kita pikirkan sendiri, yang kita rencanakan sendiri. Untuk mencapai kehidupan yang kekal itu satu tugas kita, panggilan kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi tugas kita sebetulnya semua kita, besar kecil tua muda, harus mendengarkan Tuhan. Sama juga Bapak Ibu sebagai suami istri, sebagai keluarga. Sebetulnya yang kita semua punya tugas sama-sama belajar, menanggapi apa yang menjadi panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Sering dikatakan kepala keluarga adalah Yesus sendiri. Memang secara manusiawi tradisi dikatakan kepala keluarga itu karena kita berbudaya patris ya, paternalistik itu seorang pria yang menjadi kepala keluarga. Tapi sejatinya dalam iman Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga kita. Kita semua belajar untuk menanggapi perjanjian itu. Apalagi Yesus mengatakan, siapa yang mau menjadi muridku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Jadi bukan hanya istri dan anak-anak, lebih lagi kita sebagai kepala keluarga, para pria itu harus sungguh-sungguh memegang perjanjian itu. Lalu untuk memberi peneguhan kepada kita betapa pentingnya perjanjian dan betapa pentingnya kita menyadari harus hidup lurus di hadapan Tuhan, Santo Paulus dalam bacaan kedua memberikan nasihat kepada kita. Ya, Paulus boleh dibilang sebagai tokoh gereja, rasul Tuhan, sudah memberi teladan kepada kita bagaimana dia dalam transformasi hidupnya. Dulu dia menjanjikan masih muda, taat kepada hukum Taurat, dan apapun akan dibelanya. Bahkan kalaupun harus membunuh orang, dia sanggup. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia akhirnya mentransformasi dirinya. Bahkan dia berani mengatakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Jalan hidupnya sungguh luar biasa. Maka layak kalau Petrus, kalau Santo Paulus yang dalam bacaan kedua itu mengundang kita, contohlah kehidupan saya, contohlah kehidupan orang-orang yang mengikuti Kristus. Mereka semua akan menerima janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Walaupun di dunia ini
yang mesti berjibaku dengan segala kesulitan, kesusahan, penderitaan. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah hilang daripadanya. Dan Paulus juga mengingatkan secara mungkin negatif ya. Cobalah kamu lihat itu. Sadari bahwa ada begitu banyak orang yang hidup sebagai antikristus. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya Paulus mengatakan Tuhan mereka itu adalah perutnya. Nah, itu kan lambang ya, simbol ya, bahwa awas, hati-hati, kita bukan hanya berbuat kejahatan saja menjadi antikristus, tapi kalau yang kita tuhankan itu adalah kepuasan kita, kelaparan kita sendiri, itu kita sebetulnya menjadi antikristus. Karena apa? Di dalam masa Prapaskah ini, di awal-awal masa Prapaskah, minggu lalu kita mendengar ya, Yesus dicobai di padang gurun. Iblis itu pintar sekali. Satu kelemahan kita adalah kelaparan. Kalau kelaparan itu bisa panik kita. Bisa tidak manusiawi juga. Coba lihat itu. Kalau ada pembagian sembako gitu, orang nggak mikir yang lain, keselamatan yang lain. Pokoknya saya dapat. Perkara menginjak-injak yang lain itu tidak masalah. Lihatlah itu. Jadi itu salah satu kelemahan kita, yaitu kelaparan. Nah, dalam hal ini banyak sekali kelaparan kita ya, bukan hanya lapar makan ya, tapi lapar ambisi, lapar pujian, lapar ya macam-macam hal yang seolah menjadi kebutuhan pokok kita. Tapi kan Tuhan Yesus mengingatkan, awas, kita hidup ini bukan hanya sekedar memenuhi kelaparan-kelaparan manusiawi kita, tapi kita juga harus mengedepankan apa yang menjadi kelaparan yang pokok, yang utama bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Nah, itu berarti bahwa kita harus mengedepankan dalam hidup kita adalah Yesus mengatakan firman Tuhan. Yesus sendiri sudah memberi contoh. Aku datang ke dunia ini, Yesus mengatakan, untuk memenuhi apa yang diminta oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, itu salah satu antikristus, kelaparan. Dan kemuliaan mereka yang kedua dikatakan aib. Kemuliaan mereka itu aib. Ini naif sebenarnya ya. Tapi nyatanya ya dalam kehidupan kita ya begitu. Orang merasa mulia kalau punya harta banyak walaupun hasil korupsi. Iya kan? Iya. Orang merasa mulia kalau dapat jabatan yang tinggi walaupun curang. Lihat bahwa itulah kemuliaan mereka. Aib sebetulnya. Itulah yang namanya antikristus. Dan yang terakhir, tanda-tanda antikristus itu adalah pikiran mereka itu tertuju kepada apa? Kepada hal-hal yang duniawi. 3 itu dikatakan oleh Santo Paulus ya. Seorang antikristus itu minimal itu. Yang terakhir tadi, yang paling bahaya adalah pikiran. Pikirannya lebih ke depan, mengedepankan hal-hal yang duniawi, bukan hal-hal yang surgawi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari, Santo Paulus mengatakan, lihatlah, kalau itu yang terjadi, ya akhirnya seperti apa? Ya, Paulus mengatakan ujungnya tidak lain adalah kebinasaan. Maka sekali lagi Santo Paulus mengingatkan kepada kita,
walaupun berat, walaupun situasinya sulit, terakhir dia mengatakan, berdirilah teguh dalam Tuhan. Kita harus berdiri teguh dalam Tuhan, dalam segala situasi hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ingatlah lagi janji-janji yang sudah kita buat untuk Tuhan melalui sesama. Semoga dengan itu kita semua sebetulnya membuka harapan, membawa kegembiraan, sukacita, semangat. Tapi ingat juga bahwa kalau ada janji itu berarti sadarlah juga ada tugas tanggung jawab di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudari, ini kesempatan kita untuk memberikan pelantikan kepada bapak dan ibu kita sebagai pengurus lingkungan. Dipersilakan Mas Obri. Ibu bapak semua, mohon maklum dan pengertian bersama untuk beberapa hal sebelum saya bacakan SK, bahwa saat pembacaan surat keputusan nanti, pengurus lingkungan yang dimaksud adalah pengurus lingkungan atas 18 lingkungan yang ada di Paroki San Frades, yang secara spesifik nama lingkungan akan disebutkan pada saat pembacaan nama-nama pengurus inti. Lalu yang kedua, pelantikan ini untuk mengesahkan semua personalia kepengurusan berdasarkan SK. Namun karena keterbatasan waktu dan tempat kita, maka pelantikan diwakili oleh pengurus inti saja pada hari ini. Kita mulai pelantikan dengan pembacaan SK. Surat keputusan nomor 046 sampai dengan 063 /SFD/PAS/3 Romawi /2025 tentang pengangkatan pengurus lingkungan di Paroki Santo Franciscus de Sales masa bakti 2025 sampai dengan 2028. Pastor Kepala Paroki Santo Franciscus de Sales Keuskupan Agung Palembang menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan: 1. Membebaskan dengan hormat pengurus lingkungan Paroki Santo Franciscus de Sales masa bakti 2022 sampai 2025 sejak berlakunya surat keputusan ini, seraya mengucapkan banyak terima kasih atas jasa dan pelayanan yang diberikan kepada umat Katolik Paroki Santo Franciscus de Sales, khususnya di lingkungan masing-masing. 2. Saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus lingkungan Paroki Santo Franciscus de Sales masa bakti 2025 sampai 2028 terhitung sejak berlakunya surat keputusan ini. 3. Surat keputusan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 16 Maret 2025 dan apabila pada saat berakhirnya surat keputusan ini belum ada pembaruan atau pembatalan, maka surat keputusan ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya surat keputusan yang baru. 4. Akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya bila ditemukan kekeliruan dan atau kesalahan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 Maret 2025, Pastor Kepala Paroki Santo Franciscus de Sales, Keuskupan Agung Palembang, Romo Yosep Sutrisno Amirullah SCY, ditandatangani. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing pengurus lingkungan Paroki Santo Franciscus de Sales, Keuskupan Agung Palembang. Saya akan memanggil pengurus-pengurus lingkungan, maka dengan hormat
nanti dimohon untuk berdiri bagi pengurus lingkungan yang dipanggil. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun pelafalan pada saat pemanggilan nanti. Surat keputusan nomor 04048 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Andreas. Ketua, Rafael Ramelhut Pardede. Wakil Ketua, Lucia Linda Agustina Tansil. Sekretaris 1, Gabriela Giasinta Indah Johan. Sekretaris 2, Elizabeth Marleni. Bendahara 1, Ignatius Eko Nugroho Setiawan. Bendahara 2, Florencia Meriawati Lengga Wijaya. Bendahara 3, Francisca Yani. Surat keputusan nomor 046 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santa Agnes. Ketua, Veronica Vera Baten. Wakil Ketua, Monica Trisnawati S. Sekretaris, Katarina Siena Risna Megawati. Bendahara, Teresia Imelda Octavia. Surat keputusan nomor 046 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santa Angela. Ketua, Antonius Budi Santosa. Wakil Ketua, Julianus Supriyanto. Sekretaris 1, Rika Agnesia. Sekretaris 2, Immanuel Wahyu Sulistiawan. Bendahara 1, Francisca Ulan. Bendahara 2, Agatha Irene Oktariani. Surat keputusan nomor 052 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Benedictus. Ketua, Laurencia Maria Feliana Lim. Surat keputusan nomor 047 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Agustinus. Ketua, Agustinus Haryanto. Wakil Ketua, Yohanes Indra Kurniawan. Wakil Ketua 2, Yosef Maria Pignatelli Novendi Wijaya. Sekretaris 1, Remigius Remi Sanjaya. Sekretaris 2, Laurentius Agustin Gunawan. Bendahara 1, Maria Erlinda Hendarto Chong. Bendahara 2, Rosalia Silvia Widodo. Surat keputusan nomor 051 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santa Barbara. Ketua, Martinus Rahmat Basuki. Wakil Ketua, Bernardinus Dwi Haryoto. Sekretaris, Marcelino Cahya Pratama. Bendahara 1, Francisca Romauli Lubis. Bendahara 2, Maria Miana Sari. Surat keputusan nomor 053 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santa Clara. Ketua, Yohanes Michael Dwi Nanto Widodo. Wakil Ketua 1, Stefanus Tri Utama Kenmadano. Wakil Ketua 2, Agustinus Renaldo Saverius Salim. Sekretaris 1, Simon Novianto. Sekretaris 2, Francisca Siska. Bendahara 1, Betty Yano. Bendahara 2, Maria Mary. Surat keputusan nomor 057 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Paulus. Ketua, Maria Priska Indahwati. Wakil Ketua, Ana Angelia Kokong. Wakil Ketua 2, Ignacia Julianti. Sekretaris, Claudia Stefani Tanuwijaya. Bendahara, Maria Regina. Surat keputusan nomor 061 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Yakobus. Ketua, Andreas Tony Hartono. Wakil Ketua, Yusuf Trimo Winarto. Sekretaris, Gabriel Gracianus Sekundatmo. Wakil Sekretaris, Daniel Deni Lesmana. Bendahara, Veronica Julia Kusumastuti. Wakil Bendahara, Andreas Sudarsana. Surat keputusan nomor 059 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Petrus II. Ketua, Leonardi Sonya Anita. Wakil Ketua,
Maximilian. Wakil Ketua 2, Petrus Chrysologus Henry. Sekretaris 1, Teresa Avila Neri. Sekretaris 2, Natalia Yuli Kosasi Atmaja. Bendahara 1, Katarina Nilawati. Bendahara 2, Maria Veronica Merani Leo. Surat keputusan nomor 054 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Franciscus Xaverius. Ketua Leonardus Arianto, Wakil Ketua Vincentius Herianto, Sekretaris Andreas Agung Wibowo, Bendahara Katarina. Surat keputusan nomor 056 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santa Maria. Ketua Agustinus Hendra, Wakil Ketua Yosep Heribertus, Sekretaris Marcelino Yanuar Kristi, Bendahara Maria Marisa Asti. Surat keputusan nomor 055 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santa Maria Goretti. Ketua Maria Kristianti Agustin. Wakil Ketua Evinta Panggabean. Sekretaris Victor Bosco Purba. Bendahara Teresia Trisia Wongso. Surat keputusan nomor 062 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Yohanes Pemandi. Ketua Liana Sitepu. Wakil Ketua Agustinus Rio Setiawan. Sekretaris Lucia Esti Nurhandayani. Bendahara 1, Veronica Valentin Chandra. Bendahara 2, Katarina Tri Andriani Kusuma Wardani. Surat keputusan nomor 050 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Antonius. Ketua R. Hippolytus Victor Gusmara. Sekretaris Laurentius Agus Prasetyo Nugroho. Bendahara Sylvia Mora Barus. Surat keputusan nomor 058 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Petrus I. Ketua Rudolf Bayu Indarta. Wakil Ketua Yohanes Octavianus PK Bahi. Sekretaris Lucia Anggun Lestari. Bendahara Maria Sri Mulyani. Surat keputusan nomor 063 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santo Yosef. Ketua Victoria Lilis Janti. Wakil Ketua 1 Antonius Dwi Widianto. Wakil Ketua 2 Anastasius Dodi Chandra Kurniawan. Sekretaris 1 Prasela Yovita Ferdiana. Sekretaris 2 Angelina Aryani Putri. Bendahara 1 Anastasia Prasetya Rani. Bendahara 2 Magdalena Heli. Surat keputusan nomor 060 tentang pengangkatan pengurus lingkungan Santa Teresia. Ketua Yosepus Widodo. Wakil Ketua Franciscus Xaverius Yudi. Sekretaris Anastasia Radityowani. Bendahara Francisca Idawati. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 14 Maret 2025. Pastor Kepala Paroki Santo Franciscus de Sales Kuskupan Palembang, Romo Yosef Sutrisno Amerula SCY, ditandatangani. Romo Yosef Sutrisno Amerula SCY yang kami hormati, dengan kerendahan hati kami mohon sudilah kiranya Romo berkenan melantik, mengesahkan dan memberkati para calon pengurus lingkungan di Paroki Santo Franciscus de Sales ini untuk masa bakti 2025 dan sampai 2028. Atas perkenan Romo kami haturkan terima kasih. Para Romo, Frater, Diakon, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih,
Atas nama gereja, saya mengaturkan terima kasih kepada umat terpilih yang telah bersedia menjadi calon pengurus lingkungan di paroki kita. Sebelum pelantikan dan pengesahan ini dilaksanakan, perkenankanlah saya terlebih dahulu menanyakan kesanggupan dan kesediaan Anda semuanya. Apakah saudara-saudari sanggup dan bersedia mengemban tugas dan tanggung jawab ini dengan ikhlas, rendah hati, tekun dan penuh pengorbanan serta semangat pelayanan? Apakah saudara-saudari sanggup dan bersedia hidup dan berkarya berdasarkan sabda Tuhan, hidup pantas sebagai umat Allah, dan rela menyediakan waktu yang cukup untuk melayani umat? Ya, kami sanggup dan bersedia. Syukur kepada Allah dan terimalah atas kesanggupan, terima kasih atas kesanggupan dan kesediaan Anda sekalian. Maka sekarang ucapkanlah janji, kesanggupan dan kesediaan Anda sekalian di hadapan Allah dan seluruh umat. Di hadapan Allah dan seluruh umat, kami berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas kami sebagai pengurus lingkungan selaras dengan kemampuan yang ada dalam diri kami. Kami akan menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran kami demi kesejahteraan dan perkembangan umat di lingkungan dan paroki Santo Fransiskus de Sales ini. Kami akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah Bapa menuntun dan mendampingi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang suci dan mulia ini. Para umat yang terkasih, kita telah mendengarkan kesediaan dan kesanggupan para pengurus lingkungan dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan oleh gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk mereka semua. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa, hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini untuk menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau membimbing, menolong dan memberkati mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk suatu tugas pelayanan. Semoga mereka melaksanakan janji, kesediaan, dan kesanggupan dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai pengurus lingkungan dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti yang telah diteladankan oleh Kristus Tuhan kami, yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka, berilah mereka rahmat-Mu, agar selama menjalankan tugas sebagai pengurus lingkungan, mereka tetap setia dan akan setia akan kesediaan, kesanggupan serta janjinya. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, atas nama gereja saya melantik, meneguhkan dan mengesahkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan di lingkungan masing-masing. Semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudari dalam menjalankan tugas pelayanan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk salib yang akan dikenakan kepada para pengurus lingkungan. Kami menyembah sujud Dikau Tuhan Yesus Kristus serta memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu yang suci Engkau telah menebus dunia. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami,
Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia. Kami mohon kepadamu, berkatilah salib-salib ini. Teguhkanlah iman kami agar di dalam kelemahan yang tampak pada salib, kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaan-Mu, dan semoga dalam hidup yang kekal kami dapat mengambil bagian dari buah-buah wafat dan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kami mohon kehadiran Ibu Vera Baten untuk ke depan menerima secara simbolis, lalu Bapak Bayu, lalu Ibu Velia Nalim, dan Bapak Yosepus Widodo. Bapak Ibu, para pengurus lingkungan yang baru, kami serahkan surat pelayanan, surat tugas pada kesempatan ini diwakili oleh teman-teman yang ada di depan. Sekarang Romo Heru akan menyematkan salib pada pengurus. Pengurus yang lain boleh silakan dibuka, dipasang masing-masing. Terima kasih Romo Heru. Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat. Terima kasih dan propisiat kepada Bapak Ibu semua yang telah menjadi pengurus lingkungan yang baru. Mari kita mengungkapkan kegembiraan kita beri aplaus untuk mereka semua.
Pesan Romo, jagalah salib itu sebagai tanda penyemangat dalam pelayanan kita, juga sebagai inventaris. Nanti kan diwariskan lagi ke pengurus yang akan datang, ya kan? Ya, sebagai inventaris, ya kan? Sekali lagi terima kasih. Silakan duduk. Marilah sekarang kita bersama-sama dengan penuh iman memperbaharui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, oleh karena kasih-Nya yang begitu agung kepada manusia, Allah Bapa berkenan mengutus Putranya Tuhan kita Yesus Kristus demi keselamatan kita dengan bersabda, "Inilah Putraku yang kupilih, dengarkanlah Dia." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa Allah yang sungguh dekat dan penuh kasih kepada kita. Mohon umat menjawab, "Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan." Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi Gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah agar semakin menyadari tugas pelayanan adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi para pengurus lingkungan yang baru dilantik, semoga Bapa senantiasa membimbing dan mendampingi para pengurus lingkungan yang baru agar dapat melaksanakan tugas pelayanannya berdasarkan pada sabda Tuhan, penuh tanggung jawab, ikhlas, rendah hati, penuh kasih dan semangat berkorban. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi kita para pendosa, semoga Allah membimbing kita untuk berani selalu membangun sikap tobat dan meninggalkan kedosaan kita berkat kemurahan hati-Nya. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, dengarkanlah doa-doa kami dan berilah kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu sebagai Bapa dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Menghadap
Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang, Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi arwah Bapak Yohanes Oroh yang telah Engkau panggil 31 tahun yang lalu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa dan bernyanyi. Dimuliakanlah
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para murid-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, marilah kita bersama mendoakan doa tahun komunitas basis gerejawi sebagai cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu membarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan peziarah hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saat nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Sejenak kita mendengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa dalam minggu ini. Hari Rabu tanggal 19 Maret pukul 6 sore di gereja akan diselenggarakan Misa Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Untuk itu, misa harian pagi hari tersebut ditiadakan. 2. St. Fridays Health Day. Hari Minggu ini tanggal 16 Maret pukul 8 pagi sampai dengan pukul 11 siang, Bidang Sosial Panitia Paskah mengadakan St. Fridays Health Day, yaitu 1. Pemeriksaan laboratorium parahita dan pemeriksaan gula darah di plaza. 2. Pemeriksaan kesehatan dan pengecekan asam urat gratis di plaza. 3. Pemeriksaan gigi anak usia 1 tahun sampai dengan 16 tahun di ruang Angela Merici. 4. Pencabutan gigi susu anak di klinik Rafael. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Paskah di paroki kita, maka umat sekalian diundang untuk berpartisipasi aktif. PIC Ibu Minawati dan Ibu Ingrid. 3. Talk show inspiratif. Dalam rangka Hari Raya Santo Yosef akan diselenggarakan talk show inspiratif bertema Harapan di Saat Cinta Mulai Memudar pada tanggal 19 Maret pukul 7 malam di Aula Auditorium Sekolah Kusuma Bangsa Palembang di lantai 4 bersama Romo Joni SCY dan Ibu Dwi Cayani, PIC Bapak Darwis. 4. Penerimaan dana misa minggu yang lalu. Misa hari Rabu
para romo, frater, suster, saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sebentar. Terima kasih kepada Romo Yosef yang telah berkenan untuk melantik para pengurus lingkungan yang baru. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak begitu lama lagi kita akan menyaksikan pelantikan Ketua DPP yang baru. Mudah-mudahan. Semoga. Provisiat kepada para pengurus lingkungan yang baru, ingat bahwa Anda telah berjanji dan janjinya tertulis di sini bahwa Anda akan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk melayani umat di lingkungan-lingkungan Anda masing-masing dan juga di paroki. Dan Romo nanti akan menagih janjinya ini. Untuk umat Allah di lingkungan masing-masing, saya meminta supaya pengurus-pengurus yang baru ini didukung ya, dengan keterlibatan aktif di kegiatan lingkungan khususnya, supaya mereka tidak merasa ditinggalkan, supaya mereka merasa bahwa mereka juga mendapat dukungan dari umat lingkungan yang memilih mereka untuk menjadi pengurus-pengurus di lingkungan masing-masing. Biasanya kalau pertemuan lingkungan yang saya amati, yang datang itu yang banyak itu para kaum hawanya, ya, ibu-ibu, anak-anak juga ya, yang bapak-bapaknya itu nggak tahu kemana. Nah, karena umat Katolik ini, terutama yang pria itu punya dosa yang sama. Pria itu dosanya sama ya. Wait ya. Ya, dosa pria itu banyak alasan. Banyak alasan. Tapi jangan takut Bapak-bapak. Di sini ada Bro Eko yang punya obat untuk alasan itu tadi ya. Nanti kalau perlu obatnya bisa hubungin Bro Eko ya. Ada obatnya, itu paten obatnya benar. Sekali lagi, provisiat kepada pengurus lingkungan yang baru, semoga kita bisa berjalan bersama untuk melayani umat Allah yang ada di paroki ini, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, kita tidak sendiri dan Tuhan akan memampukan kita. Dan kepada umat Allah yang ada di lingkungan masing-masing, jangan sampai membuat para pengurus ini kesel ya. Biasanya orang sabar itu pasti kesel. Jadi buatlah mereka melayani Tuhan itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan apa yang telah mereka janjikan bahwa ini adalah untuk melayani Tuhan, seperti pesan Santo Paulus di umat Kolose ayat 3 ayat 23 bahwa pelayanan kita lakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau lagi kesel, para pengurus yang baru terutama, ingatlah bahwa pelayanan ini adalah untuk melayani Tuhan dan kita akan dimampukan ya. Jadi doanya jangan doa orang yang seperti yang tidak percaya bahwa Tuhan inilah aku, utuslah dia. Loh, kan itu kan kayak orang yang menyerah pada keadaan. Ya, tapi utuslah aku. Sekali lagi, provisiat, kita berjalan bersama, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga berterima kasih kepada semua saja yang terlibat di dalam penyelenggaraan perayaan iman kita ini, semua petugas liturgi. Secara khusus terima kasih kepada SMK Saperius Kenten yang telah melayani paduan suara. Dan sekali lagi pula provisiat untuk Bapak Ibu semua yang telah dengan kerendahan hati, ketulusan hati menyediakan diri menjadi pelayan di lingkungan masing-masing untuk membantu kita semua di dalam juga
bertumbuh berkembang dalam iman, dalam pengharapan, juga di dalam pembangunan persekutuan. Sekarang marilah kita berdiri, kita akhiri perayaan kita ini dengan mohon berkat Tuhan, dan semoga apa yang kita cita-citakan, kita janjikan kepada Tuhan, dengan berkat-Nya dimampukan kita untuk mewujudkannya. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak semua bersama semua anggota keluarga, komunitas, dan juga semua anggota keluarga yang lain dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengadakan seksi foto. Dimohon Romo Yosef, Romo Sigit, Romo Heru, dan Frater untuk tetap tinggal untuk bersama pengurus yang baru. Foto bersama dengan para romo dan pengurus. Wilayah Matius dulu ya Bapak Ibu. Oh ya, oke, maaf karena yang Amin.
Cek. Tes. Terima kasih. Selanjutnya wilayah Matius, lingkungan Santo Antonius, lingkungan Santo Petrus I, lingkungan Santa Maria Goretti, lingkungan Santo Petrus II, dan lingkungan Santo Yohanes Pemandi. Dipersilahkan. Sudah dapat semua? Pin. Aku berserah.